Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan rezekinya semakin hari semakin lancar. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas ya tentang lanjutan iklan. Untuk teman-teman yang masih belum nonton video saya tentang beriklan di Shopee, teman-teman bisa tonton di atas ini ya. Oke, langsung masuk saja ya teman-teman. Di sini teman-teman masuk ke Seller Center. Oke, masuk ke iklan Shopee ya di sini. Oke, ini cuma contoh ya teman-teman. Misalkan iklan yang berjalan ini ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman setelah beriklan, nanti di sini setelah ini ada saldonya sudah di top up, nanti teman-teman akan memiliki data, misalkan yang melihat ini berapa, peringkat rata-ratanya berapa, terus jumlah yang mengklik itu berapa. Jadi nanti teman-teman yang sudah beli iklan, teman-teman harus tes dulu ya, minimal 7 hari. 7 hari tes, maksimal kalau lebih mau bagus lagi teman-teman bisa jalankan 1 bulan iklan ya. Oke, di sini saya akan membagikan tips ya buat teman-teman gimana sih caranya keluar atau mencari kata kunci yang tertarget lagi. Jadi teman-teman bisa di sini ya, reset kata kunci yang lebih tertarget. Oke, teman-teman sebelum beriklan, teman-teman kan harus mencari kata kunci di sini. Oke, ini kan produknya sepatu wanita sneakers ya. Jadi nanti teman-teman cari kata kunci yang persaingannya itu sedikit. Persaingannya itu maksudnya kata kunci yang penjual masuk di situ sedikit. Dengan caranya gimana, Mas? Oke, di sini kita coba ya. Oke, teman-teman, di sini kita coba. Sebelum teman-teman melihat kata kunci, teman-teman bisa masuk ke Excel dulu ya buat rekapan seperti ini teman-teman untuk mempermudah teman-teman ke depannya. Jadi nanti teman-teman bisa nanti di copy ke sini kata kuncinya, volume setnya atau persaingannya. Oke, di sini di Shopee sendiri di sini banyak sekali kata kunci tipu ya teman-teman. Tipu atau kata kunci salah lah dibilang gitu ya. Jadi misalkan ini sepatu ya. Kita nanti cari dulu kata kunci yang relevan atau yang berhubungan dengan produk kita. Kata kunci tipenya atau kata kunci yang salah itu seperti apa, Mas? Misalkan ya, sepatu wanita terbaru. Oke. Dengan kata kunci sepatu di sini nggak ada E-nya, apakah ini ada pencariannya nggak? Kita cek ya. Oke, di sini nggak ada ya teman-teman. Kalau kita hapus di sini, apakah ada? Oke teman-teman, di sini ada 7.000 ya. Bayangin ya teman-teman. Jadi 7.400. Misalkan 7.400 per bulan dibagi 30 hari, itu ada 246 orang yang mencari dengan kata kunci sepatu wanita. Bayangkan ya, misalkan kita 10% aja dari 7.000 ini teman-teman, kita ada closing banyak ya di sini. Jadi teman-teman, kata kunci yang tipe di sini teman-teman harus ambil, harus coba tes di produk teman-teman. Jadi kata kunci ini kita copy ya untuk mempermudah nanti teman-teman untuk beriklan selanjutnya. Volume setnya. Oke, di sini kita cek persaingannya ya dengan kata kunci sepatu wanita. Apakah persaingannya itu bagus atau tidak? Kita bisa cek ya. Kita masuk ke, kalau mau cek persaingan, teman-teman masuk ke Incognito ya. Caranya Ctrl Shift N kalau di Chrome ya. Masuk ke Shopee. Biar apa? Biar lebih apa ya? Di sini kelihatannya kita itu akunnya baru ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita cek di sini, maka otomatis nanti biasanya gak apa ya, gak relevan.
Jadi teman-teman kalau mau cek kata kunci posisi iklan, teman-teman bisa cek di incognito ya. Di sini incognito. Kita paste ya di sini. Apa tadi itu ya? Sepatu wanita. Oke teman-teman, dengan kata kunci yang tipe di sini kita melihat ya di sini. Sebelum kita meriset di sini, kita pastikan dulu ya teman-teman. Misalkan harga sepatu kita ini 50.000 ya. Oke. Misalkan dengan sepatu dengan produk yang kita jual 50.000 dengan kata kunci sepatu wanita, apakah persaingannya itu bisa dimenangkan atau tidak? Oke ya. Ini cuma contoh saja ya teman-teman. Oke, di sini yang masuk di halaman awal ya. Sepatunya ini ya harganya bervariasi teman-teman. Ada yang 50.000, ada yang 135, ada yang ada yang 145 terjual teman-teman. Ada yang 120, ada yang 99. Jadi di sini teman-teman, ketika teman-teman harga jualnya itu 50.000, otomatis dengan memakai kata kunci ini otomatis teman-teman bisa menang di sini. Bisa masuk di persaingan ini. Soalnya di sini ada harga yang 100 ribuan. Ada yang 99.000. Ini 119.000 terjual. Jadi teman-teman ketika beriklan dengan kata kunci sepatu wanita di sini, ini bisa persaingannya apa ya, rendah gitu ya. Soalnya di sini di harga yang 100.000 sudah banyak terjual. Ini 300. Tidak ada penjualan. Ini 128. Di sini persaingannya rendah. Jadi teman-teman nanti bisa di riset lagi ya, kata kunci apa yang bisa bersaing dengan harga segini. Misalkan harganya 50.000 dengan kata kunci ini, apakah bisa menang nggak persaingannya? Kalau persaingannya di sini rendah, otomatis kita bisa menang teman-teman. Jadi nanti kita bagusin lagi foto produk kita, terus produk kita dikasih video, maka otomatis kemungkinan besar akan terjadi closing teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus pinter-pinter merancang strategi ya. Misalkan kita dalam berperang, kita harus mengetahui lawan kita itu siapa saja. Terus strateginya apa saja? Harganya gimana? Kalau kita cuma sebatas iklan, maka tanpa strategi, maka kemungkinan besar kita akan boncos atau kalah teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa ambil peluang di wong keyword atau keyword yang nyeleneh atau salah ya. Tapi volumenya itu besar. Seperti sepatu wanita ini. Oke, misalkan ini ya. Ini cuma contoh satu teman-teman. Kita cek lagi apa yang berkaitan dengan sepatu. Misalkan sepatu ya, sepatu. Apakah ada? Oke, di sini teman-teman lebih banyak lagi. Dengan kata kunci sepatu, kita tulis di sini. Ini lebih gede lagi teman-teman. Volume search-nya tiap bulan yaitu 17.000 dengan kata kunci sepatu. Kalau menurut teman-teman, apakah kata kunci ini bisa bersaing dengan produk kita? Kita cek lagi di incognito. Cek lagi ya di sini. Oke teman-teman, di sini di halaman awal di page 1 ya. Ini halaman awal ya, halaman pertama. Kita bisa cek yang menjual dengan kata kunci sepatu wanita ini harganya berapa aja. Oke, di sini brandingannya sudah bagus. Ini sudah branding ya. Teman-teman nanti bisa branding dengan yang menonjol. Misalkan di sini backgroundnya ungu. Nanti teman-teman bisa coba background kuning. Biar apa? Biar nanti kalau ada pembeli yang mau mencari dengan kata kunci ini dengan background warna kuning, oh ini backgroundnya kok beda, tambah menarik lagi teman-teman. Jadi nanti teman-teman sesuaikan dengan produk teman-teman itu mau desain seperti apa. Oke,
Untuk segi foto sudah. Untuk segi harga, di sini ada harga 45.000 sampai 274. Misalkan yang tadi teman-teman harga jualnya 50.000, teman-teman bisa cek di sini ya. Dengan harga segitu apakah ada yang jual di atasnya enggak? Oke, di sini ada yang menjual 350.000. Di sini terjual teman-teman 58.000. Oke, kita sortir ke bawah. Ini 94.000 terjual. Jadi dengan harga jual 50.000 ini bisa bersaing ya teman-teman. Ini 145, 94, terus 380. Oke, di sini 50-an. Jadi di sini ada yang di atas 100.000 masih terjual. Jadi di sini kita bisa kategorikan rendah ya teman-teman. Jadi maksudnya rendah di sini kita bisa mainkan. Peluangnya sangat banyak sekali. Oke, ini cuma contoh ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa aplikasikan dengan produk teman-teman. Misalkan ini cuma sepatu, teman-teman bisa jualan produk apa? Nanti teman-teman cari kata kunci yang warm atau kata kunci yang nyeleneh tapi volume pencariannya itu banyak. Jadi nanti teman-teman bisa tes ya. Dengan harga jual 50.000 dengan persaingan rendah, kemungkinan besar nanti akan terjadi closing teman-teman. Karena apa? Karena teman-teman di sini yang menjual itu sudah di atas harga teman-teman gitu ya. Jadi nanti teman-teman strateginya, teman-teman misalkan jualannya 100.000, teman-teman bisa pakai kata kunci yang penjualan atau yang ada penjualan di sini itu di atas 100.000 teman-teman. Jangan pakai kata kunci yang penjualan di bawah harga teman-teman. Jadi itu salah satu strategi ya dari saya, tips ya buat teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman sudah kumpulin ini banyak kata kunci dan persaingannya itu rendah, teman-teman tes iklan 7 hari, 30 hari. Cari datanya teman-teman, kemungkinan akan terjadi closing ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa kumpulin kata kunci sebanyak mungkin di sini, terus volume search-nya di copy di sini, terus persaingannya. Nanti ketika di sini teman-teman sudah banyak keywordnya, nanti teman-teman bisa aplikasikan di produk teman-teman yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, mungkin itu saja ya video kali ini teman-teman. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung komen. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Dan juga teman-teman kalau mau minta request materi, teman-teman bisa di komen atau masuk ke grup Telegram saya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.